Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kita diberikan satu hari yang baru, di mana pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan dapat kita nikmati sepanjang hari ini, bahkan memberikan kekuatan kepada kita melalui banyak perkara. Dan kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang tidak pernah mengabaikan kami, tidak pernah meninggalkan kami, selalu beserta dalam kehidupan kami. Bahkan anugerah Tuhan itu diberikan setiap hari, setiap jam, setiap saat dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan anugerah yang baru yang menjadi pertolongan kami melakukan banyak perkara. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami semua, agar kami mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dan kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal ke-50 ayat yang ke-15 hingga yang ke-20. Kitab Kejadian pasal 50 ayat ke-15 hingga ke-20. Demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang diperbuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari.
Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah mereka-rekakan untuk kebaikan. Mereka-rekakan untuk kebaikan. Seorang dokter spesialis penyakit kanker, dia akan menyampaikan sebuah seminar di kota yang lain. Maka dia segera mempersiapkan diri dan melakukan penerbangan dengan sebuah pesawat. Tetapi di tengah penerbangan, kemudian ada badai yang cukup besar sehingga pesawat itu harus mendarat darurat di sebuah kota kecil. Dan demikian, pesawat itu kemudian mendarat di sebuah kota kecil. Tetapi dokter ini harus segera menuju sampai di tempat kota tujuan untuk menyampaikan seminar yang akan dipimpinnya. Maka ketika sampai di bandara, dokter ini kemudian berkata kepada petugas di sana, berapa lama pesawat ini dapat segera kemudian terbang kembali? Wah, masih lama Pak, karena cuacanya begitu sangat buruk, sehingga tidak dapat dengan segera pesawat ini harus terbang kembali. Kami harus menunggu sampai cuaca ini baik dan aman bagi penerbangan pesawat. Karena tidak ada kejelasan waktu kapan akan selesai dan dilihatnya begitu sangat buruk cuaca hari itu, turun hujan yang sangat deras, bahkan badai yang begitu besar, petir yang menyambar-nyambar. Dokter ini tetap berpikir, aku harus segera berangkat ke kota itu. Kemudian ditanya, bagaimana saya bisa dapat tiba di kota tempat tujuan saya menyampaikan seminar? Dia sebutkan sebuah kota di sana. Petugas mengatakan, Bapak bisa sewa mobil untuk berangkat di sana. Demikian dokter itu kemudian mencari orang dan menyewa mobil dan dia kendarai sendiri mobil itu untuk mencapai kota tujuan dengan menerobos hujan yang sangat deras dan badai yang besar. Dokter ini menyetir di tengah hujan yang sangat deras dan hari mulai gelap. Setelah dia menyetir, mengendarai selama 3 jam dan dilihatnya cuaca semakin buruk dan hari semakin gelap, dan dokter ini kemudian menyadari bahwa dia sudah tersesat, dia sudah salah jalan. Tetapi kalau mau balik lagi, dia tidak tahu. Di tengah situasi bingung, jalan mulai melambat, dia kendarai mobil itu dan dilihatnya ada sebuah rumah. Karena dia lelah dan tersesat, maka dokter ini ingin beristirahat dan dia berhenti di sebuah rumah yang masih menyala lampunya di sana. Turun dari mobil dengan basah kuyup karena hujannya cukup deras untuk sampai ke teras rumah tersebut. Diketoknya pintu dan kemudian dibukakan ada seorang ibu di sana. Dokter itu berkata, maaf ibu, saya sedang melakukan perjalanan ke sebuah kota tetapi saya tersesat. Dan cuaca sudah mulai gelap dan hujan masih terus turun dengan derasnya. Bolehkah saya beristirahat sebentar di tempat ini? Ibu itu kemudian mempersilahkan dokter itu masuk ke dalam. Oh boleh, silakan, silakan. Bapak bisa duduk di sini di ruang tamu. Silakan beristirahat sebentar, akan saya sediakan biskuit serta susu untuk dokter. Maka dokter itu kemudian dia duduk di ruang tamu menunggu biskuit dan susu itu dihidangkan oleh ibu tersebut. Sambil menunggu, dia melihat apa yang ada di dalam rumah tersebut. Rumah yang sangat sederhana,
Bahkan dikatakan keluarga yang kurang mampu, tapi dia merasakan ada kenyamanan di sana. Kemudian ketika sang ibu itu keluar, sang dokter ini kemudian minta izin untuk ke kamar belakang, ke toilet. Maka ditunjukkan ibu itu, silakan Bapak ke belakang, lurus aja ini ke belakang, di sana sisi kanan ada kamar mandi. Ketika melangkah menuju ke kamar mandi, sang dokter ini melihat sebuah kamar yang pintunya terbuka. Dan dilihatnya di sana ada seorang anak yang sedang terbaring. Dokter itu kemudian terus melangkah. Setelah dia selesai dari kamar kecil, dia balik lagi ke ruang tamu dan melewati kamar itu lagi. Dan dilihatnya seorang anak itu masih tertidur di sana. Maka setelah makan biskuit, minum susu, dokter ini kemudian berkata, ya, anaknya sedang tidur ya. Ibu itu mengatakan, ya, anak saya sedang tidur. Dengan mengatakan dengan nada yang sedih. Maka dokter itu berkata, mengapa ibu sedih? Ibu itu kemudian mengatakan bahwa anak saya sebetulnya sedang sakit. Dia perlu perawatan, dia perlu pengobatan. Dan kata dokter yang ada di kota kecil ini, di desa ini, hanya ada dokter di kota yang sanggup untuk menyembuhkan penyakit anak saya. Anak saya diduga punya sakit kanker. Dan saya tidak punya biaya. Saya tidak punya cara bagaimana bisa sampai ke kota besar untuk berobat di sana. Dokter itu kemudian mendengar apa yang disampaikan ibu ini dengan bercucuran air mata. Dia tergerak hatinya untuk melihat anak ini. Dan saat dia melihat, dia memeriksa dengan peralatan yang dia bawa, seadanya yang terbatas itu. Kemudian dokter ini mengatakan, Ibu, saya berikan ibu sebuah alamat. Ibu bisa temui saya. Saya dokter yang dapat merawat, menyembuhkan anak ibu. Ya, segera datang, tunjukkan kartu nama ini. Besok, ibu boleh datang ke dokter keluarga, dokter yang ada di desa ini, dan tunjukkan kartu ini. Saya sudah berikan pesan di dalamnya untuk mengantar ibu menjumpai saya esok hari atau beberapa hari ke depan. Saya akan berikan pelayanan yang terbaik supaya anak ibu dapat disembuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, acap kali kita mengeluh akan segala peristiwa-peristiwa buruk yang kita alami. Seperti dokter kanker tadi, dia akhirnya disadarkan bahwa segala peristiwa masa-masa sulit yang dia hadapi, tetap ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita punya pengalaman yang sama. Acap kali ketika kita mengalami satu peristiwa yang buruk, acap kali ketika kita mengalami situasi yang tidak menyukakan hati kita, kita kemudian jadi patah semangat, kita tidak lagi kemudian memperhatikan orang-orang yang ada sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca sungguh mengingatkan kita kembali bagaimana Yusuf ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya setelah ayahnya meninggal. Saudara-saudaranya menjadi khawatir bahwa Yusuf itu akan membalas perbuatan jahat mereka. Bagaimana saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf, menjualnya sebagai budak. Bahkan dalam kehidupan Yusuf harus ada di dalam penjara. Masa-masa sulit dalam kehidupannya. Tetapi menarik, Yusuf ketika berjumpa dengan saudaranya, dia tidak menjadi marah.
Dia mengampuni akan segala kesalahan, bahkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bahkan Yusuf melihat lebih jauh lagi, bahwa ketika saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat kepadanya, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Apa yang Yusuf dapat kerjakan, lakukan bagi keluarganya, bagi bangsanya. Ayat ke-20 sangat indah kita dapat membaca di sana. Demikian Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan segala masa-masa sulit yang sudah dilalui oleh Yusuf. Demikian juga dokter tadi. Dia mengalami situasi buruk. Pesawat yang harus mendarat darurat karena cuaca yang sangat buruk. Dia harus mengendarai mobil sendirian di tengah cuaca yang sangat buruk, bahkan sampai tersesat. Tapi dokter ini kemudian menyadari bahwa dalam situasi yang tersulit pun, oleh anugerah Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dokter ini menjumpai seorang anak yang membutuhkan pelayanan, perawatan darinya untuk disembuhkan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam perjalanan kehidupan yang kita sedang bersama-sama lalui bersama dengan Tuhan, kita belajar dari Yusuf bahwa imannya tidak dikoyahkan ketika masa-masa sulit itu terjadi. Bahkan Yusuf percaya oleh anugerah Allah kita dapat memberikan kesaksian yang terbaik di tengah masa-masa sulit kita. Franziska Nijis, seorang relawan, di mana kehidupannya dia menderita sebuah penyakit. Dia menyadari bahwa kehidupannya mungkin tidak lama lagi. Tetapi di tengah rasa penderitaan yang dia alami, rasa sakit yang dia rasakan, Franziska Nijis ini, dia rela untuk menyatakan kasihnya kepada orang lain. Almarhumah Franziska Nijis pada November 2021, dia mendonorkan salah satu ginjalnya kepada seorang sahabatnya, kakak dari temannya, bukan anggota keluarga, bahkan tidak mendapatkan uang sepeser pun. Tapi Franziska Nijis ini melakukannya karena kasih oleh anugerah Tuhan, digerakkan oleh belas kasihan. Bahkan ketika Tuhan panggil pulang ke surga pada awal bulan November, 1 minggu sebelumnya, Franziska Nijis menandatangani surat untuk kesediaannya menyumbangkan kornea matanya. Dia sadar bahwa hidup yang dia jalani semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga di dalam masa-masa sulit yang dia alami, rasa sakit yang dia rasakan, oleh anugerah Allah tetap sanggup
untuk memberikan kesaksian yang indah, yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Bagaimana dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger? Mungkin ada masa-masa sekarang ini kita ada dalam masa yang sulit, masa yang penuh dengan tekanan, masa yang penuh dengan pergumulan. Tapi mari kita belajar. Oleh anugerah Allah, kita diberikan kesempatan-kesempatan untuk berikan kesaksian yang indah, yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Allah mereka-rekakan bagi kita untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita, meski kita ada di dalam masa-masa tersulit kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami di dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini, ada masa-masa kami harus menghadapi kesulitan demi kesulitan. Dan hari ini kami belajar bahwa Tuhan Allah kami mereka-rekakan bagi kami untuk kebaikan, untuk dapat memberikan kesaksian yang baik, yang indah bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, meski kami ada di dalam masa-masa yang sulit, meski kami ada di dalam pergumulan yang berat, meski kami ada dalam penderitaan sakit penyakit. Oleh anugerah Allah kami dimampukan untuk menyaksikan segala hal apa yang indah bagi sesama kami. Berkati setiap kami Sobat Messenger dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi, beban berat yang harus kami pikul, sakit penyakit yang kami derita, kesedihan kedukaan yang kami ratapi, masa-masa sulit ini. Tuhan sanggup mereka-rekakan untuk kebaikan bagi kami semua. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan belas kasihan kepada kami. Kami tetap dapat memberikan kesaksian kehidupan yang indah, yang baik di tengah masa-masa tersulit kami sekarang ini. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, sungguh Tuhan jamah kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang sanggup sembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan, pulihkan kami. Karena oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Hiburkan kami yang bersedih, kami yang patah semangat, kami yang kesepian, tetap dapat mengalami sukacita bersama dengan Tuhan yang sanggup untuk menghiburkan saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, mereka yang memiliki pergumulan kesulitan dalam kehidupan yang sedang dijalani. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kami Sobat Messenger sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Dalam setiap perjalanan kami, Engkau lindungi dengan keselamatan, sehingga segala hal apa yang kami butuhkan, Tuhan punya cara untuk mencukupkannya dalam kehidupan kami. Berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira akan mengalahkan segala kelemahan tubuh kami, dan sukacita Kristus itu pula yang dapat kami bagikan kepada setiap mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Berdoa bagi sekolah-sekolah Alkitab, seminari, mereka yang mendidik anak-anak Tuhan yang Engkau panggil untuk menjadi hamba-hamba-Mu penuh waktu. Berikan pertolongan sehingga jalannya pembelajaran,
bahkan setiap interaksi, komunikasi yang terjalin dalam sekolah-sekolah Alkitab, seminari-seminari ini dapat membentuk hamba-hamba Tuhan yang baik, yang setia, yang memiliki kerendahan hati, ketundukan dalam menjalani panggilan Tuhan. Cukupkan akan segala kebutuhan di dalam jalannya pembelajaran. Setiap mahasiswa mereka dibekali bukan saja pengetahuan, tetapi karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Berkati para dosen dalam mengajar, dalam setiap interaksi, hanya Kristus saja yang diberitakan. Kebenaran firman Tuhanlah yang menjadi otoritas dalam kehidupan setiap dosen, setiap mahasiswa untuk hidup bersama-sama menjalani panggilan Tuhan. Berikan hikmat bijaksana bagi segenap pengelola, sehingga Tuhan akan gerakan hati mereka dapat mengelola sedemikian rupa segala kebutuhan Tuhan Yesus akan cukupkan, sehingga setiap sekolah-sekolah teologi yang ada, seminari-seminari yang ada di Indonesia ini boleh membentuk hamba-hamba Tuhan yang baik dan setia. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah berbagai krisis yang sedang dihadapi, tantangan-tantangan yang menghadang. Berikan hikmat bagi pemerintah, sehingga dalam setiap kebijakan yang diambil sungguh tepat untuk dapat mendatangkan kesejahteraan di tengah masyarakat, dan berbagai kebijakan yang membawa dampak di tengah masyarakat. Tuhan punya cara untuk setiap masyarakat. Mereka memberikan usaha, pekerjaan, segala aktivitas mereka dapat mencukupi kebutuhan di dalam keluarga mereka masing-masing. Sehingga bangsa dan negara kami Indonesia ini dijauhkan dari resesi, dijauhkan dari segala kesulitan. Dengan usaha segenap masyarakat ada kemakmuran yang Tuhan Yesus limpahkan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, pertolongan, pemeliharaan, dan kuasa dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan setia, karena anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani ada masa-masa sulit, ada masa-masa yang penuh dalam penderitaan, penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Tapi kita percaya oleh anugerah Allah mereka-rekakan bagi kita untuk kebaikan. Kita sanggup untuk menyaksikan apa yang baik, apa yang indah bagi orang-orang di sekitar kita, bagi sesama kita di tengah masa-masa tersulit yang sedang kita alami. Karena Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.